Al-Fatihah. Diikuti. Nomor ketiga. Beda kita musik. Waro julun sami sunti. Fatakhoda ilmahu dari atan ila takasuri bil mali wa tafakhuri bil jari. Wa ta'azzuzi fi kasratil atba'iyat khulu. Saya ulangi dari nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fi dharani. Wa rajulun lan wong lanang. Salisun kang nomor 3 istahwada. Kang klindih atau kang ngalahake. Alaihi ing atase rajul salis. Sapa asyaitonu syaitan. Sapa asyaitonu syaitan. Dan nek wis dikalahke setan fatakhoda. Mongko ngalap. Fatakhoda mongko ngalap sapa rajul. Ngerti ngalap ya, jupuk. Fatakhoda mongko jupuk sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul. Dari akan hale dadi wasilah. Dari akan hale dadi wasilah. Wasilah kanggo apa ila at-takasuri maring ngakehke. Ila takasuri maring ngakehke bil mali kelawan harta. Wa tafakhuri lan bangga. Wa tafakhuri lan bangga bil jahi kelawan pangkat. Biljahi kelawan pangkat. Jadi ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana seorang santri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu santri yang benar-benar santri, artinya memang niatnya bagus dalam mencari ilmu, hanya untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua, tipikal santri yang punya niat buruk, tapi dia masih sadar akan niatnya. Cuma dia tidak bisa apa-apa, ya mungkin terdesak karena keadaan. Nah, yang ketiga paling parah ini, karena dia dia tidak sadar kalau tujuannya itu buruk. Ini kalau kita bahasakan jalin merokat, goblok itu berkumpul. Tujuan mencari ilmunya justru malah untuk mendapatkan harta yang banyak dan pangkat, angka 3 periode. Wa ta'azzuzilan rasa kuat bi kasratil atba'i melawan akeh pira-pira pengikut. Bi kasratil atba'i melawan akeh pira-pira pengikut. Nanti kita akan saksikan kalau yang nomor 3 ini sangat berbahaya, dan jangan sampai semua punya niat atau tujuan yang seperti nomor 3 ini. Dia termasuk orang yang balik, yang rusak. Kalau
Alhamdulillah bisa suul khotimah akhirannya. Yadkhulu mlebu sapa rajul bi ilmihi kelawan ngelmune rajul. Kulamat kholen ing kabeh dalan. Kulamat kholen ing kabeh dalan roja ayak dia. Ngarep yen to nuhoni. Ngarep yen to nuhoni sapa rajul minat dunya saking donya. Minat dunya saking dunya wa tarahu ing tujuane rajul. Pokoknya dia menempuh jalan apapun untuk mendapatkan dunianya. Wa huwa lam utawi rajul ma adalika sertane mengkono-mengkono sing niat elek ngono. Iku yutmiru yakin sapa rajul fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne rajul. Anahu ing satemene rajul iku anahu ing satemene rajul ing dawahi ing dalem ngersane Allah iku bimakane duwe derajat. Kan bodoh temenan dia sudah secara praktek mencari ilmunya tujuannya guru, tapi dia tetap saja ngeyel merasa punya tempat di sisi Allah. Kenapa litisamihi krono nganggo pengenali rajul. Litisamihi krono nganggo pengenali rajul atau nganggo tondone rajul. Bisi matil ulama kelawan tondone pira-pira ulama. Gayane sing nganggo sorban, gayane nganggo baju takwa. Gayane nganggo peci tapi kelakuane atine rusak. Wa tarasumihi lan gawe padha artine lan gawe tandane rajul biru sumihim kelawan tandane pira-pira ulama fizi lain ing dalem pakaiane wal mantiki lan ucapane ma'a takanubi sertane tamae rajul alat dunia ing atase dunia dohiron kelawan jogone wa batinan lan kelawan jerone. Fada mongko tawi iki rajul sing nomor 3 iku minal halikina. Setengah saking wong-wong sing rusak. Iku minal halikina setengah saking wong-wong sing rusak. Wal hamqalan goblok. Wal hamqalan goblok. Al magrurina kang tertipu. Al magrurina kang tertipu. Ya, bagaimana dia tidak tertipu? Tampilannya seperti set, jubah putih misalkan, pakai imamah, pakai sorban, tapi kelakuannya tidak rusak, naudzubillah. Terus pripun kaitan dengan pakaian. Itu kan sebenarnya kalau kalian beli bisa menjadi perisai, atau benteng bagi kalian semua untuk menahan diri agar apa? Agar tidak los, agar tidak sembrono, agar tidak sembarangan dalam berperilaku. Sama lah pakaian atau identitas. Ya, ketika ada orang misalkan pakaiannya seperti pakaiannya ulama kayak tadi kan, pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah atau pakai baju takwa, ya mestinya dia harus menjaga kelakuannya. Pun sama kalian sudah pakai jilbab, pakai pakaian panjang, tidak membuka aurat, hati-hati. Berapa malah hubungan dipuja kelemahan. Orang malah hubungan untuk aurat demo ning tengah dalan. Ngobong bak merusak sembarang kali iki. Alhamdulillah. Terus terang hari-hari ini membaca berita itu miris.
terkait isu nomor 3 periode, apalagi minyak goreng, BBM, dan seterusnya. Mirisnya kenapa? Demonya berujung anarkis, terjadi perusakan, bahkan di salah satu daerah ada yang sampai meninggal polisinya atau terluka. Ya mungkin mereka bisa mengatakan itu disusupi, itu oknum. Nah ya, tapi kan penyebabnya siapa yang memulai untuk demo? Kan ada kaidah lil wasail hukmul maqasid, sama hukumnya. Sampai membuat fasilitas untuk demo, kok ternyata kisruh rusuh, nah kan yang menjadi tanggung jawabnya dan menanggung nanti di akhiratnya. Dan yang diperjuangkan semuanya itu apa? Dunia apa akhirat? Akhirat, dunia. Alhamdulillah, saya pernah mengatakan sebelumnya mungkin ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber atau pangkal dari berbagai macam kejahatan atau keburukan. Orang berantem, bermusuhan, satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh, dendam tidak berkesudahan gitu. Sampai turun pitu misalkan, itu gara-gara apa? Rebutan dunia kan, rebutan juga pangkat, 3 periode, 4 periode, 5 periode. Apa jaminan misalkan 2 periode kemudian kita makmur, sejahtera, santoso? Kan enggak. Kan ini sebenarnya sakit. Jangan, buat apa berantem cuma gara-gara masalah dunia gitu. Sampai jadi santri mestinya juga mikir lah. Gak pantas. Kalau orang di luar sana gak apa-apa lah. Sampai santri ma'had jami'ah fi apa? Ulum syar'i kan, al-islamiyah. Tujuannya mengkaji apa? Kitab kuning. Jadi pegang ke sana kemari kitab, Quran dan seterusnya. Mosok gubar-gubar ning dalan. Wis ngono kumpul anak wedok campur blek. Ya. Piye ngono kuwi? Hah? Jangan. Dunia itu gitu loh. Seberapa kuat dia bertahan, sampai mati tidak akan meninggalkan atau tidak akan membawa 1% pun dari dunia. Makan kamar putih gitu. Apa direbut gitu. Tujuannya biar dicetak namanya, ditulis dalam koran atau media. Anak ma'had jami'ah ikut demo 3 periode. Sekali-kali demo ini ngaji ditambah 24. Ya, mau semua guru-guru minyak goreng mana yang 3 periode. Kalau itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, kita mau bisa apa gitu? Dunia, pangkat, harta, apa lagi biasanya? Perempuan gitu. Pesantren konteksnya berarti laki-laki. Itu sumber permusuhan, ya, sumber berantem lah. Baca berita kan atau media, tiap hari ada pembunuhan, pencurian, pembegalan, perampokan. Itu gara-gara apa? Ada orang ngaji terus kemudian berantem. Gak ada kan? Gitu, tak boleh di mana, sing cak makat ya, ojo, jangan dulu. Saya tidak pernah. Saya biarkan, saya percaya lah dengan pemerintahan kita bahwa mereka sudah menggelar pemerintahnya dengan bagus dan memang tujuannya demi kemaslahatan rakyatnya. Dan kita orang itu tidak terbiasa demo.
baca berita atau media TV apapun tidak ada tuh itu orang itu demo, nggak ada. Pasti kelompok sebelah. Dan kita orang itu sangat yakin kepada pemerintah. Asal nggak parah ya kesalahannya kita biarkan. Baru misalkan mereka punya ketetapan undang-undang menghalalkan yang haram, baru kita demo. Selama nggak ada ya polos itu 50-50 antara ada baiknya, ada buruknya, ada maslahat, ada mudaratnya. Ada tak kumpul-kumpul yang paling harus apa Pak Luhut DPR. Ada karma loh hati-hati. Bener nggak? Man ayyar akhahu bidambin lam yamut hatta yaf'al. Barang siapa mencaci maki ya, seorang ngejek atau apapun itulah, teriak-teriak di depan mereka, dia nggak akan mati sebelum dia merasakannya. Naudzubillah. Sopo wangi demo bakal didemo, tenang, bakal ngunduh. Sing wingi melu ndang tobat ya, aja dibaleni wae. Sing wis-wis. Idir roja'u krono tawi harapan iku mungkotiun terputus antaubatihi saking tobate rojul lidon nihi krono mendugani rojul annahu ing satemene rojul iku minal muhsinina saking wong-wong sing apik. Orang seperti ini sudah tidak diharapkan bisa taubat dan menjadi orang yang baik, karena dia masih menduga saya itu orang baik. Wa huwa utawi rajul iku ghafilun lale an qaulihi ta'ala saking pengendikan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina he wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina lima taquluna kenapa ngucap sapa sira kabeh ma ing perkara la taf'aluna kang ora lakoni sapa sira kabeh. Mereka lalai dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, kenapa engkau menyampaikan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Dan terkait undangan yang kemarin sore, kami minta maaf tidak bisa hadir, memang agak lagi kurang sehat. Dan kelihatannya bukan cuma itu faktor yang yang membelakangi atau yang menghendaki yang mendorong saya untuk tidak berangkat. Saya takut dengan ayat ini. Ini warning atau tanbih peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sebagai orang mukmin menyampaikan atau mengucapkan apa yang tidak pernah dilakukan. Kemarin temanya apa? Tentang tahfidzul Quran. Saya tidak pernah itu menghafal Quran. Dari kecil paling menghafal Fatihah. Terus saya sudah ngomong ke Pak Maskur atau ke Pak siapa yang lain. Ini saya gimana mau ngomong? Saya tidak pernah menghafal Al-Quran. Ya, sekalipun tahu fadilahnya banyak. Tarhibnya ada, tarhibnya juga ada. Jadi bagaimana saya menyampaikan, mendorong sampai memotivasi sampai untuk menghafal Quran, sedangkan saya tidak menghafal Al-Quran. Jatuh ke sini nggak nanti? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, kira-kira kok saya paksakan hadir dan kemudian menyampaikan, wah sok bayarnya kudu ngapal lagi, apal sak mene. Fadilah ini, padahal laporan ngapain ke naudzubillah. Ya kok dinilai digawe lor para pangeran. Benar. Ini bukan saya buat-buat, saya pun kesini daripada masih agak lemes, masih pengen agak muntah. Itu yang kemarinnya saya paksakan itu nggak bisa, pusing. Ini sebuah lah ya, terdiri pangeran. Saya memang mungkin didesain untuk menyampaikan apa yang pernah saya
yang pernah saya lakukan, bukan menyampaikan apa-apa yang belum pernah saya sampaikan. Itu. Wa huwa lan utawi rajul iku memang termasuk saking wong kala kang ngendika fihi ing dalem man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa kanjeng Rasul, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Oh ya ono. Saliyane dajjal sing luwih medeni. Ana utawi ingsun min ghairi dajjal, saking saliyane dajjal iku akhwafu. Luwih menakutkan. Alaikum ing atase sira kabeh minad dajjali saking dajjal. Jadi Nabi pernah ngendikan kepada para sahabat ada sosoknya yang lebih menakutkan daripada dajjal. Fakila nulis ditakoni sapa Kanjeng Nabi wa malan iku apa huwa utawi ma ya Rasulullah ya Kanjeng Rasul. Sapa iku Kanjeng Nabi? Faqala mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi ulama usu'i, yaiku ulama su, ulama sing elek duwe ilmu tapi ora pernah lakoni. Dan bisa mengatakan ini termasuk ulama yang kategori munafik fil amal. Dia menampakkan dohirnya bagus tapi dalamnya buruk. Ketika kumpul dengan orang banyak, ngomongnya misalnya halus, dosa kromo, sok jogo, kelakuannya, sok jogo pandangannya. Ketika dia sendirian, wah naudzubillah. Harusnya baik kita sendirian ataupun bersama orang lain, perilaku kita atau amaliyah kita tetap sama dan sampai beda. Jadi kategori munafik fil amal, bukan fil i'tiqad. Kalau i'tiqad naudzubillah itu kategori kafir. Kalau amal masih nanti dipertimbangkan. Kalau memang aslinya beriman Islam, saya sampaikan berkali-kali, masya Allah sak elek-eleke, masya dosane sak gunung muria ucap-ucapane, tetap nanti akan berpotensi atau punya kemungkinan untuk masuk surga. Wahada lan utawi iki penjelasannya hadis. Li anna dajjal, karena sak temene dajjal iku goyatuhu. Tujuannya dajjal iku al-idlal, gawe sesat. Wa mislu hadzal alim, wa mislu hadzal alim lan iku sepadane ikilah wong alim in sarafa, lamun ngalihke sapa wong alim annasa ing manusa anid dunya saking donya bilisanihi kelawan lisane wong alim wa maqalihi lan ucapane wong alim bahwa mongko tawi alim iku dain ngajak lahum maring mereka nas ilaiha maring dunya bi a'malihi kelawan pira-pira amal atau pekerjaane alim wa aqwalihi lan pira-pira keadaane. Coba mau alim, dia kemana-mana dakwah menyampaikan kepada umat atau jamaah tentang fadilah atau perintah untuk zuhud, tidak senang dunia, tapi dia sendiri misalkan omae, wah masya Allah lantai 8 misalkan, mobilnya Alphard misalkan, bujune papa di opo kuwi omongane tok. Apa alasannya? Walisanul hali antaku min lisanil maqal. Walisanul hali lan utawi lisane hal
hal itu tingkah ya, atau perilaku atau praktek. Iku antoku luweh mahamke min lisanil waqali saking lisane ucapan. Dikatakan praktek atau ya praktek lah, itu lebih bisa memahamkan dibandingkan dengan ucapan. Jika ini ya kurang begitu terasa di hati sampean kalau hanya sekedar saya sampaikan atau saya ucapkan. Yokodo bakal musrifah atau siapa dulu itu lah, musrengani ngopiak tapi tidak pernah ngelakoni. Ngopiai nyapu misalnya, bersih, ngepel tapi tidak pernah ngepel. Nah, itu cara menggoreng kitab hidayah, termasuk yang dicela, termasuk yang apa ya, yang model dakwah yang kurang sempurna. Lebih sempurna lagi ketika dipraktekkan lebih banyak daripada diomongkan. Ngapon sregep jamaah, sregep ngaji, sregep sinau, sregep ngapal kayak ora kaya ngono. Ya untungnya apa ya, kita dulu di pondok pesantren kita dipertemukan dengan sosok kiai yang apa ya, lakunya atau perilakunya lebih jelas, lebih banyak daripada dawuhnya. Apalagi kiai saya Mbah Zainal itu sedikit dawuh, sedikit orang pada seneng ngendikake, tapi prakteknya masya Allah. Dan kenapa kok santri atau orang-orang pondok kemudian keluar akhlaknya bagus ya gara-gara tiap hari melihat praktek amaliyah dari kiainya. Tidak pernah nyuruh beliau itu. Bukan wakilah dikatakan ya. Selama beliau masih bisa mengerjakan, tidak pernah nyuruh orang. Sampai pernah suatu ketika ada genteng bocor di masjid, itu beliau sendiri yang naik untuk mengganti gentengnya. Dan alhamdulillah yang terjadi apa? Beliau sempat jatuh gara-gara naik genteng. Ono saiki pengasuh pondok pesantren gede sak kelas yang rapiak sudah berdiri 19 berapa itu, kalau nggak 11 13 ini. Pengasuhnya utama santrinya ribuan naik genteng sehingga jatuh. Iya. Saya ingin nungguin santri seket terus buaya nempel, pengen perintah, lagi jadi muslim pengen perintah, ya. Gak tahu kalau tidak untuk kita. Tapi ya mana? Orang zaman saya beda dengan zaman dahulu. Kira-kira sampai kerasa enggak? Masuk dalam hati enggak? Cuma sekedar dipraktekkan oleh kiainya, oleh musrifahnya, tanpa ada peraturan, tanpa ada aturan, tanpa ada paksaan. Kira-kira do ngaji enggak? Do nyapu enggak? Do ngepel enggak? Do jamaah enggak? Konteks zaman sekarang. Nah, sekarang beda pendidikannya. Ini teori benar. Praktek perilaku dari seseorang, dari ulama itu lebih mengena di hati sang murid. Zaman dahulu, zaman sekarang, kalau sudah dikasih peraturan kalau nggak ngaji takzir misalkan, itu aja jono sih, bono, meneh gak ono aturannya, gak ono takzirannya. Sampai misalkan di sini tidak dipaksa oleh Kemenak, apa ya Dumondo. Apa udah belum ngaji? Dan gurunya ya sudah gede pol yang ngaji ya. Nggih. Nah, ya iso dikilani dhewe artine. Jelas benar apa? Ya nomor satu mestinya ya banyak cakap, banyak apa ini prakteknya. Nggak suka ngomong ya silahkan praktek yang diperbanyak.
Untuk yang zaman sekarang, saya kira ini semua tidak efektif tanpa kemudian dibuat sebagai sebuah aturan plus ada takzirannya atau ada hukumannya, itu baru efektif zaman sekarang. Saya ikut-ikut kiai gak angel saya ini. Apalagi perempuan, kalau angel nontonnya. Berarti harus dikeplak ya musaknya kalau untuk keplak orang itu. Santri lanang enak, nakal, beli, gak pahaman dikeplak terus rampung habis. Gebir balik misalkan. Dan misalkan dia nakal, melanggar seperti di Nirboya atau sarang, saya kan tahu apa hukumannya. Disiram dengan air comberan. Kalau kata teman-teman yang pernah merasakan 3 hari gak hilang. Iya sampai di pondok melanggar sekali keluar dari madhab goncengan digebyur comberan misalnya. Judulnya saya akan malah gonceng ke dewi. Wah, aku kira. Wa tibaun nasi lan watake manusa ilal musaadati maring nulung fil a'mali ing dalem pira-pira ngamal. Iku amyalu luwih condong minha saking amal ilal mutabaati saking anut fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan. Fama mongko tayu apa afsada kang rusak hu ing mak apa hadal magruri ikilah wong sing tertipu bi amalihi kelawan pira-pira ngamale rajul iku aksaru luwih akeh mimma saking perkara aslaha kang gawe apik sapa rajul hu ing mak bi aqwali kelawan pira-pira pengendikane rajul. Aslaha kang gawe apik sapa rajul ing ma bi aqwali kelawan pira-pira ucapane rajul. Itla yastajri krana ora amrih wani sapa al-jahil. Itla yastajri krana ora amrih wani sapa al-jahil wong bodho ala ar-ragbati. Ing ngatasi seneng fidunya ing dalam dunya illa bis tijra'il ulama'i kelawan kecuali kelawan dikon wani karo ulama. Maksudnya itu wong bodho ora ngarah gelem seneng dunya kecuali ada dorongan dari ulama. Faqat sara mongko dadi apa ilmune rajul iku sababan jadi sebab li jaraati ibadatillahi maring wanine ibadah maring Allah ala ma'asi. Li jaraati ibadillahi maring wanine kawulane Allah ala ma'asi ing atase pira-pira maksiati Allah. Tapi bagaimanapun juga teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mestinya sudah mempunyai kalkulasi yang sangat panjang dan mestinya juga bisa dipraktekkan sepanjang zaman atau soleh fi kulli azam. Cuman untuk zaman sekarang ya penekanannya di samping kiainya mempraktekkan juga harus ada aturan tertulisnya. Cuman sayang untuk di ma'had sampean di sini tidak ada kiai yang bisa sampean perhatikan, sampean amati gerak-geriknya tiap hari. Cuman ada mbak-mbak Mustafa, mereka itu wakil-wakil dari para pengasuh. Mestinya mereka semua bisa menjadi contoh. Jangan sampai menjadikan atau menjerumuskan anak-anak ma'had yang ada di sini dengan perilaku yang tidak baik. Sampai semua nggak mestinya menjadi tontonan
Jadi contoh, kalau ada misalkan Mbak Musrifah yang datang diboncengin orang lanang misalnya, itu ditut mesti diikutin oleh anak-anak. Ya, harapannya ke depan adalah ya salah satu pengasuh yang katakanlah manggon atau menempat di ma'had pondok dimanapun tempatnya, itu teduh rasanya. Teduh gara-gara apa? Ada tiangnya. Teduh kita menyaksikan apa ya, tingkah lakunya. Teduh kita menyaksikan lakunya sesuai dengan kitab, sesuai dengan hadis, sesuai dengan Quran. Teduh tenang kita menyaksikan langkah setiap kakinya menuju ke masjid untuk jamaah dan seterusnya. Setiap malam kita juga mendapatkan doanya. Sampai ini sopo itu lagi. Aku. Tugasnya Pak Ujang. Ojo aku lah, aku jemput itu ngakeh. Dulu si jiwa tak betul-betul. Pindah kaki. Wa nafsuhu lan utawi nafsune rajul. Ngoten nggih Mbak Musrifah nggih, menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya nggih. Aja malah mare sing aneh-aneh kok kandhake aku ya. Ah mungkin gak mau tanggung. Semacam-macam. Makanya banyak angel kok. Kita mendapatkan gelar identitas itu susah, terbatas pergerakan kita. Kayak tadi itu, nah kan di luar sana mungkin biasa lihat orang dibonceng anak wedok ya, kalau itu pulang wetan, jak ngopi bareng, jak demo macam-macam. Nah, ini harus jadi musrifah, jadi tontonannya semua orang, semua santri. Wangun gak? Pantas gak? Nggak pantas mestinya. Apalagi ustadznya, apalagi kiainya, kok nggak pantas sih? Hanya musibah ketika kita mendapatkan suatu jabatan atau amanah. Saya pun pernah menyampaikan di sini, amanah yang saya terima justru membuat pergerakan saya tidak bebas. Tapi ya nggak ada masalah. Wong nyatanya kita itu ya bisanya baik gara-gara dipaksa oleh keadaan. Dijelok musrifah ya, pembimbing. Untuk apa? Musrifah ilal khair, musrifah ilal akhirat. Benar enggak? Atau musrifah ilal dunia, atau ilas apa ilan nikah kan enggak. Mereka ada pembimbing untuk apa? Membimbing kalian menuju ke kebaikan, menuju ke akhirat. Nah, kok tiba-tiba mereka kemudian ya berperilaku yang tidak baik kan juga nggak pantas gitu. Atau nanti ya paling cuma setahun Pak, yang tahun kedua nanti kan juga enggak, sudah bebas yo gitu. Ya, mestinya yang naik pangkat lah dari musibah nanti menjadi ustadzah. Semakin berat. Santri pun sama. Pokoknya sampai pengen bebas, nggak usah membuat atau nggak usah punya embel-embel, nggak usah punya status. Nanti enak. Santri hilangkan, ustadz hilangkan, kiai hilangkan, punya hilangkan, bebas itu. Nanti apa dapat label baru, apa labelnya? Bajingan misalnya, keparat, dan seterusnya. Nah begini, tekan dulu. Wa nafsuhu lan utawi nafsune rajul al jailatu kang bodho iku mudillatun gelantungan ma'andalika sertane mengkono-mengkono niat elek
atau setane mengkono-mengkono wong lanang iku mau tumani ngarep sapa nafsu bu ing rajul wa turajilan ya padha ngarep sapa nafsu ing rajul tat ulan ngajak apa nafsu bu ing rajul ila ayyamunna yen to ngundak-undak sapa rajul ala Allah ing atase Allah bi ilmihi kelawan ngentune rajul wa tukhayyilu lan bayangke ilahi maring rajul apa nafsune rajul al-ammaratu kang perintah elek annahu ing satemene rajul iku khairun apik min kasirin saking wong akeh min ibadi saking kawulane Allah al-mukminina kang padha-padha iman fakun mongko dadiya sapa wong ayyuhat talib wong sing sinau wong sing golek minal fariki saking kelompok al-awwali kan pertama kalau sudah tahu bahwa nomor 3, nomor 2 adalah orang-orang yang buruk, maka jadilah atau ikutilah kelompok yang pertama. Wahda lan wadiya sapa sira antaruna yen ta ana sapa sira iku minal fariki saking kelompok asani kan nomor 2 fakam min musawifin mongko akeh banget min musawifin saking wong-wong sing nunda ajala nyusuli ing wong apa ajalu kematian qabla atau bati ing dalam sadurunge tobat faqasira mongko nuli rugi sapa wong wa iyyaka summa iyyaka wa iyyaka la wadiya summa iyyaka wadiya antakuna ing ka ana sapa sira binal fariki saking kelompok asali sing nomor 3 fatahlika mongko nuli rusak sapa sira halakan lawan rusak layu jakang ora di arepake ma'ahu sertane halak apa falahuka bejone sira walayun tadur lan ora ditunggu apa solahuka keapiane sira fa ing kunta mongko lamun takon sapa sira fa bidayati mongko utawi mongko iku apa mongko utawi apa bidayati awale hidayah diujariba kanggo muji sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun biha kelawan hidayah faklam mongko kerja sapa sira anna bidayah tahu ing saktemene awale hidayah iku dhahirut takwa awale ketakwaan wa nihayatu halan puncake nihayah wa nihayatu lan nihayah puncake apa hidayah wa nihayatu lan puncake hidayah iku batinut takwa batine takwa atau hakikat. Jadi ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Baik awal, tengah atau akhir semuanya sumbernya adalah ketakwaan. Fala akibat mongko ora ana akibat iku mewujud illa bitaqwa kecuali kelawan takwa wala hudalan ora ana pituduh iku mewujud illa lil muttaqina kecuali maring wong-wong sing muttaqin wong sing takwa maksudnya. Saiki apa iku takwa? Wa taqwa lan utawi takwa iku ibaratun ungkapan an intisari awamirillahi saking nglakoni pira-pira perintah Allah taala wasdina binawahihi lan njodohi pira-pira larangane Allah taala. Takwa adalah mengerjakan semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kalau dikatakan perintah itu mencakup dari wajib dan sunnah. Sampai tidak usah ngaku bertakwa, ya, aku maksud takwa, tapi sunnah tidak pernah dilakoni. Kemudian wajib. Sampai tidak usah ngaku takwa, kalau masih suka atau ini mengerjakan hal-hal yang haram. Fauma mongko utawi karone intisal awamirillahi wasdina binawahihi
iku kismane ana rong bagian wa ana lan ya utawi ingsun iku usiru ala isyara sapa ingsun alika ing atase sira dijumalin lawan jumlah mukhtasarin kang tegas min dohiri takwa saking ngobone takwa fil kismaini ing dalem rong bagian jami'an hale kabeh dene ada wa al-haqqa apa ada betul ya wa al-haqqa lan nyusuli sapa wa ulhiqa lan nyusuli sapa ingsun kisman ing bagian salisan kang nomor 3 liya sira supaya dadi apa hadal kitab ikilah kitab iku jami'an mencakup mugnian tur nyugihke wallahu lan kawidat Allah lan kal Allah iku al-musta'an dadi dibalui itu pun rampung di mukadimah. Intinya kalau bicara masalah takwa itu ada dohir, ada batinnya. Kalau batinnya itu mencakup hakikat, kalau dohirnya intinya adalah melaksanakan segala perintahnya Allah yang mencakup wajib, kemudian sunnah. Yang kedua, menjauhi berbagai larangannya, termasuk diantaranya adalah haram, makruh, kemudian khilaful aula. Di kitab ini nanti pembahasannya akan dimulai dari tentang imtisal awak wirillah, tentang ketaatan. Nah, kemudian dilanjutkan tentang menjauhi segala larangannya. Nah, yang terakhir kitab ini nanti akan berbicara masalah adab suhbah atau adab bagaimana kita bergaul dengan sesama. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan lompat dari adabut ta'at dan capek gitu. Ya, sekedar informasi saja. Selanjutnya nanti akan saya mulai di al-qismu as-sani tentang fi ijtinabi al-ma'asi, kemudian al-qismu salis, nanti yang terakhir al-qismu awal. Ya, ini mengikuti kaidah dalam tasawuf ya. Bagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal bahwa tasawuf intinya adalah tahliyatun nafsi, kemudian tahliyatun nafsi. Kita bersihkan dulu berbagai macam penyakit atau kotoran lah ya, yang ada pada diri kita, baru kemudian kita kasih hiasan atau kasih perhiasan. Cukup ya? Al-Fatihah.